Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku masih ingat jelas bagaimana semuanya dimulai. Itu sekitar 3 bulan lalu ketika pemerintah mengumumkan bahwa SMA Negeri 7 Mandiri akan dibuka kembali setelah ditutup selama 5 tahun. Sekolah itu terletak di pinggiran kota, tepatnya di Jalan Mangga Besar nomor 145, di tengah-tengah perumahan lama yang mulai sepi karena banyak penduduk yang pindah ke area yang lebih berkembang. Wah, akhirnya sekolah itu dibuka lagi, kata Budi, teman sekamarku saat itu, ketika kami sedang berbincang di warung kopi dekat rumah. Budi adalah anak yang tidak percaya pada hal-hal gaib dan selalu rasional dalam berpikir. Ya, sudah 5 tahun ditutup. Aku dengar dulu sekolah itu ditutup karena ada insiden yang menyeramkan, jawabku sambil meminum kopi panas. Insiden apa? Cerita orang tua-tua itu sering berlebihan. Budi membersihkan bibirnya dengan tisu. Pastinya hanya masalah administrasi atau sesuatu yang membosankan seperti itu. Aku hanya tersenyum tanpa berkomentar lebih jauh. Memang aku tidak begitu percaya pada cerita-cerita horor waktu itu, meskipun ada sedikit keraguan dalam benak saya. Namun kehidupan terus berjalan. Pada awal Agustus, aku dan ratusan siswa baru lainnya diterima di SMA Negeri 7 Mandiri. Kami adalah batch pertama siswa yang akan belajar di sekolah yang sudah renovasi total. Bangunan sekolah itu terlihat sangat modern dengan cat berwarna putih bersih yang berkilau di bawah sinar matahari. Lapangan olahraga yang luas, perpustakaan berteknologi modern, laboratorium IPA yang dilengkapi dengan peralatan lengkap, dan kantin baru yang sangat bersih. Semuanya terlihat sempurna, seolah-olah tidak ada masa lalu yang kelam menggantung di sini. Hari pertama masuk, aku sampai di sekolah pukul 6.45 pagi. Upacara bendera akan dimulai pukul 7 pagi. Banyak siswa baru seperti aku yang terlihat excited dan gugup pada saat yang bersamaan. Di gerbang sekolah, kami berkumpul dalam barisan panjang, memakai seragam putih-putih yang masih kaku baru. Halo, nama aku Rini, kelas 10 IPA 2, kata seorang gadis berambut panjang yang berdiri di sampingku. Dia memiliki wajah yang cantik dengan senyum yang ramah. Aku Dina, juga kelas 10 IPA 2, jawabku dengan antusias. Wah, kita sekelas. Senang berkenalan denganmu. Rini menggenggam tanganku dengan hangat. Upacara bendera berjalan lancar. Kepala sekolah kami, Bapak Herawan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan postur yang tegap, memberikan sambutan yang penuh semangat tentang era baru SMA Negeri 7 Mandiri. Dia menekankan bahwa ini adalah awal baru untuk sekolah yang akan menjadi sekolah unggul di kota. Kalian adalah generasi pertama yang akan mengalami sekolah ini dalam bentuk barunya, kata Bapak Herawan sambil berdiri di depan ribuan siswa. Saya percaya kalian akan menjadi siswa-siswa berprestasi yang akan membuat nama baik sekolah ini di masa depan. Semua siswa bertepuk tangan meriah. Energi positif terasa mengalir di seluruh lapangan upacara. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik dinding-dinding yang baru dicat itu, ada sesuatu yang gelap menunggu untuk terbangun. Kelas pertama kami adalah Bahasa Indonesia dengan Ibu Salamah, seorang guru berusia 45 tahun yang memiliki kebiasaan memakai kacamata baca di ujung hidungnya. Dia adalah guru yang sangat disiplin dan tegas. Selamat pagi anak-anak, kata Ibu Salamah ketika kami memasuki ruangan kelas. Saya adalah guru bahasa Indonesia kalian. Aturan pertama di kelas saya adalah kedisiplinan. Saya tidak suka keterlambatan, tidak suka keributan, dan tidak suka siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kami semua mengangguk patuh. Namun ketika Ibu Salamah berbalik ke papan tulis untuk menulis, aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Temanku Rini tiba-tiba menjadi pucat dan mulai menggigit bibirnya dengan gugup. Kamu kenapa? Tanyaku dengan berbisik. Tidak apa-apa, jawab Rini sambil tersenyum tipis. Hanya merasa ada yang aneh dengan ruangan ini saja. Aneh? Maksudnya apa? Tanyaku lagi. Tidak tahu. Terasa dingin sekali di sini, padahal AC-nya tidak terlalu kuat. Dan ada semacam aura yang tidak nyaman. Rini menggerakkan pundaknya sambil terlihat menggigil sedikit. Aku tidak begitu mempedulikan hal itu waktu itu.
Aku hanya pikir ini hanya gugup karena hari pertama di sekolah baru. Namun kemudian aku sadari bahwa banyak siswa lain yang duduk dekat jendela kelas terlihat sangat gelisah. Mereka terus mengubah posisi duduk dan terlihat tidak nyaman. Pembelajaran bahasa Indonesia itu terasa sangat panjang. Saat bel istirahat berbunyi pukul 9 pagi, semua siswa langsung bergerak cepat keluar kelas seolah-olah mereka tidak sabar untuk meninggalkan ruangan itu. Itu adalah reaksi normal anak-anak yang gugup di sekolah baru. Pikir aku waktu itu, istirahat pertama kami habiskan di kantin dengan membeli jajanan ringan. Rini, Budi, dan aku duduk bersama di meja sudut kantin yang paling sepi. "Bagaimana pendapatmu tentang Ibu Salamah?" tanya Budi sambil makan bakso. "Galak," jawab Rini sambil menghela nafas. "Tapi dia guru yang profesional." "Apa kalian merasa ada yang aneh di kelas itu?" tanyaku dengan santai. Rini dan Budi saling pandang. Mereka terlihat terkejut dengan pertanyaanku. "Aneh? Maksudmu apa?" tanya Budi dengan eyebrow yang terangkat. "Tidak tahu, ada atmosfer yang berbeda." "Di kelas itu semuanya terasa lebih dingin dan berat dibanding kelas lain," jelasnya. "Itu hanya sugesti," kata Budi dengan yakin. "Kamu mungkin hanya gugup. Itu adalah reaksi normal ketika masuk ke ruangan baru yang belum familiar." "Mungkin," aku setuju sambil tidak begitu yakin, namun Rini tetap diam. Dia memandang jauh ke arah jendela kantin yang menghadap ke halaman belakang sekolah, di mana ada beberapa bangunan kuno yang belum direnovasi. "Dina, itu adalah bangunan apa?" tanya Rini sambil menunjuk ke arah bangunan-bangunan tua yang bercat kusam itu. "Entah. Mungkin itu bangunan lama yang sudah tidak digunakan," jawabku sambil melihat ke arah yang sama. "Aku dengar dari siswa senior yang aku bertemu di halaman, katanya itu adalah gedung kelas lama dan rumah guru yang sudah ditinggalkan," kata Budi sambil menggigit bakso. "Kenapa tidak direnovasi?" tanya Rini. "Entah. Mungkin masih dalam proses atau tidak ada anggaran," jawab Budi sambil mengangkat bahu. Rini kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memandang bangunan tua itu dengan pandangan yang sulit aku artikan. Apakah itu takut? Penasaran? Atau ada sesuatu lainnya? 2 minggu telah berlalu sejak hari pertama masuk. Rutinitas sekolah dimulai dengan normal. Kami bangun pagi, pergi ke sekolah, mengikuti pembelajaran, istirahat, belajar lagi, pulang, mengerjakan PR, dan tidur. Itu adalah siklus yang berulang setiap hari. Namun ada sesuatu yang tidak normal terjadi. Pertama-tama, banyak siswa yang mengalami tidur di kelas. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi hampir separuh dari jumlah siswa di setiap kelas. Para guru menganggap ini adalah kebiasaan siswa baru yang masih belum terbiasa dengan jadwal sekolah yang ketat. "Kalian ini kenapa sering mengantuk?" tanya Ibu Salamah kepada siswa yang tertidur di kelas. "Maaf Bu, semalam kami tidak bisa tidur," jawab siswa tersebut dengan menggosok matanya. "Kenapa tidak bisa tidur? Ada masalah apa?" "Entahlah Bu, kami hanya merasa gugup dan tidak nyaman. Terasa ada yang mengawasi," jawab siswa dengan suara yang tidak percaya diri. Ibu Salamah kemudian hanya menggelengkan kepala dan menyuruh siswa itu untuk segera bangun dan fokus pada pembelajaran. Dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan siswa itu, namun ketika insiden ini terus terjadi dan semakin banyak siswa yang mengalaminya, para guru mulai merasa khawatir. Mereka mengadakan rapat dengan kepala sekolah untuk membahas masalah ini. Aku mendengar cerita tentang rapat tersebut dari Rini, yang ayahnya adalah kepala tata usaha sekolah dan kebetulan mendengar percakapan para guru. Menurut ayah kami, para guru bilang banyak siswa yang mengalami insomnia dan merasa tidak nyaman di sekolah. Cerita Rini sambil kami duduk di taman sekolah pada saat istirahat siang. "Insomnia? Seperti apa maksudnya?" tanyaku dengan penasaran. Katanya siswa-siswa merasa tidak bisa tidur dan merasa ada yang mengawasi mereka di rumah. Bahkan beberapa siswa bilang mereka melihat bayangan hitam di kamar mereka. Rini bercerita dengan suara yang sedikit berguncang. "Itu mungkin hanya sugesti atau stres karena sekolah baru," kata Budi yang juga duduk bersama kami. "Tidak ada yang namanya bayangan gaib." "Tapi kenapa banyak siswa yang mengalami hal yang sama?" tanya Rini. "Karena ada efek sugesti," jawab Budi dengan yakin. Ketika satu orang mengatakan sesuatu yang menakutkan, orang lain akan mulai percaya dan mengalami hal yang sama dalam imajinasi mereka. Aku tidak terlalu yakin dengan penjelasan Budi, tetapi aku memilih untuk diam. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak normal terjadi di sekolah ini, tetapi aku tidak ingin terlihat paranoid seperti banyak siswa lainnya yang mulai ketakutan. Namun seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana.
Misalnya, pintu ruang kelas tertentu sering terbuka dengan sendirinya meskipun sudah dikunci. Lampu di beberapa ruangan sering menyala dan mati tanpa sebab. Dan paling menakutkan, banyak siswa melaporkan mendengar suara langkah kaki di koridor sekolah pada saat malam hari ketika sekolah kosong. Seorang siswa bernama Adi dari kelas 10 IPA 1 mencoba menyelidiki hal ini. Dia meminta beberapa temannya untuk ikut berkunjung ke sekolah pada malam hari untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ayo kita pergi ke sekolah malam ini," ajak Adi kepada kami ketika kami bertemu di kantin sore hari. "Aku ingin membuktikan bahwa semua ini adalah omong kosong." "Kamu gila?" ejek Budi. "Pergi ke sekolah malam hari? Itu berbahaya dan melanggar aturan." "Aku tidak takut. Dan aku yakin tidak ada apa-apa di sana," kata Adi dengan percaya diri. "Aku ikut," kata Rini dengan tiba-tiba. Kami semua terkejut dengan pernyataannya. "Kamu? Kenapa? Bukankah kamu yang paling sering ngeluh tentang perasaan tidak nyaman di sekolah?" tanya Budi. "Karena aku ingin tahu kebenaran," jawab Rini dengan serius. "Aku tidak suka hidup dalam ketakutan yang tidak jelas." "Aku juga ikut," kataku. Akhirnya, pada malam Jumat tanggal 29 Agustus pukul 21.30 malam, kami berenam, Adi, Rini, Budi, aku, Hendra, dan Dita, memutuskan untuk masuk ke sekolah. Kami berhasil masuk melalui pintu samping yang tidak terlalu diperhatikan. Sekolah pada malam hari terlihat sangat berbeda. Gelap, sunyi, dan sangat menakutkan. Hanya cahaya bulan yang menembus jendela-jendela yang menghiasi koridor gelap sekolah. Suara langkah kaki kami terdengar sangat keras di tengah keheningan yang mencekam. "Baik, kita mulai dari bangunan lama," usul Adi sambil menyalakan senter. Kami berjalan menuju bangunan lama yang tadi kami lihat dari kantin. Ketika kami semakin dekat, suhu sekitar mulai menurun dengan signifikan. Kami semua bisa merasakan perbedaan suhu yang drastis itu. "Dingin sekali," gumam Dita sambil membungkus dirinya dengan jaket. "Itu normal untuk malam hari," jawab Budi sambil berusaha terlihat tenang, meskipun aku bisa melihat bahwa dia juga merasa dingin. Ketika kami memasuki salah satu ruangan di bangunan lama, kami menemukan sesuatu yang aneh. Dinding-dinding ruangan itu dipenuhi dengan goresan-goresan yang terlihat seperti cakar. Ada juga beberapa tulisan di dinding yang sudah pudar dan tidak terbaca dengan jelas. "Ada apa ini?" tanya Hendra dengan suara yang bergetar. "Entahlah, seperti cakar," jawab Rini sambil mendekati dinding untuk melihat lebih jelas. Tiba-tiba, suara yang sangat kuat mengguncang ruangan itu. Terdengar seperti jeritan atau tangisan yang sangat menyedihkan. Kami semua berteriak dan langsung berlari keluar dari ruangan itu. "Lari! Cepat lari!" teriak Adi. Kami berlari dengan secepat mungkin menuju pintu samping sekolah. Ketika kami keluar dan menutup pintu, kami semua merasa bahwa jantung kami hampir meledak karena takut. "Apa itu tadi?" teriak Dita dengan suara yang bergetar. "Aku tidak tahu, tapi itu pasti bukan suara normal," jawab Rini dengan nafas yang terengah-engah. "Itu pasti angin atau sesuatu yang normal," kata Budi dengan berusaha tenang, meskipun wajahnya jelas-jelas terlihat ketakutan. "Ayo kita pulang. Hari sudah terlalu malam." Kami tidak ada yang berani membantah. Kami pulang dengan cepat dan tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, ketika kami bertemu di kantin, suasana di antara kami sangat berbeda. Kami semua terlihat tidak tidur dengan cukup. "Apa kalian juga tidak tidur seperti kami?" tanya Rini kepada kami. Kami semua mengangguk. Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa tidur dengan nyenyak setelah peristiwa semalam. Kami terus terpikirkan tentang suara itu dan apa maknanya. "Aku sudah mencari informasi tentang sekolah ini di internet," kata Hendra sambil membuka ponselnya. "Dan aku menemukan sesuatu yang sangat menakutkan." Kami semua mendekat untuk melihat apa yang Hendra temukan. Di layar ponselnya, ada artikel berita dari 5 tahun lalu dengan judul, "Siswa SMA Negeri 7 Mandiri Mengalami Kesurupan Massal." "Baca ini," suruh Hendra sambil menunjukkan artikel tersebut. Kami membaca artikel itu dengan penuh perhatian. Isinya menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, ada kejadian kesurupan massal yang melibatkan lebih dari 50 siswa di SMA Negeri 7 Mandiri. Kejadian itu dimulai ketika siswa-siswa melaporkan melihat sosok wanita berambut panjang yang menampak di koridor malam hari. Wanita itu terlihat sangat sedih dan selalu menangis. Menurut artikel itu, wanita tersebut diduga adalah seorang guru yang pernah mengajar di sekolah itu, bernama Ibu Siti Nur Cahya. Ibu Siti meninggal dunia 5 tahun lalu dengan cara yang sangat tragis.
Dia bunuh diri dengan menggantung diri di kamar mandi sekolah pada bulan November pukul 3 pagi. Alasan kematiannya diduga karena dia mengalami depresi berat setelah kehilangan anaknya yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Banyak siswa yang mengalami kesurupan pada saat itu, dan pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah itu hingga kejadian tersebut dirasa sudah mereda dan sekolah bisa dibuka kembali setelah renovasi total. Kami semua terdiam setelah membaca artikel itu. Suara yang kami dengar semalam terasa menjadi lebih nyata dan menakutkan. Itu bukan hanya angin atau suara biasa, tetapi mungkin adalah jeritan dari roh Ibu Siti yang masih terikat di sekolah itu. Jadi, hantu Ibu Siti masih ada di sini, gumam Dita dengan suara yang sangat lirih. Ini tidak masuk akal, protes Budi. Hantu tidak ada. Itu semua hanya legenda urban atau sesuatu yang dibuat-buat. Tapi suara itu sangat nyata, kata Rini. Aku mendengarnya sendiri. Dan aku yakin itu bukan angin. Sejak penemuan ini, pandangan kami terhadap sekolah berubah total. Tidak ada lagi yang menganggap ini hanya kebetulan atau sugesti. Ada yang nyata ada di sekolah ini, dan dia adalah Ibu Siti, guru yang meninggal dengan cara yang sangat tragis. Minggu ketiga di sekolah, kejadian-kejadian aneh mulai meningkat intensitasnya. Banyak siswa yang mulai membatalkan sekolah karena takut. Bahkan beberapa orang tua siswa datang langsung ke sekolah untuk memprotes dan menuntut sekolah untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kepala sekolah mengadakan rapat umum dengan semua siswa untuk menenangkan situasi. Dia mencoba menjelaskan bahwa semua ini hanya kebetulan dan bahwa tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Anak-anak sekalian, kata Bapak Herawan sambil berdiri di depan aula yang penuh dengan siswa. Kami memahami bahwa beberapa dari kalian mengalami ketidaknyamanan selama berada di sekolah. Namun, kami ingin menekankan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang aman dan positif. Semua yang kalian alami hanya karena stres dan ketidakbiasaan dengan lingkungan baru. Banyak siswa yang tidak terima dengan penjelasan kepala sekolah itu. Beberapa siswa langsung angkat tangan untuk menceritakan pengalaman mereka yang sangat menakutkan. Pak, saya tidak berbohong. Saya benar-benar melihat sosok wanita berambut panjang yang melewati saya di koridor malam hari, cerita seorang siswa perempuan bernama Vina dari kelas 10 IPA 3. Saya juga melihatnya, kata siswa lain. Dia melewati saya sambil menangis. Sangat menakutkan. Kalian-kalian ini hanya berhalusinasi karena takut, jawab kepala sekolah dengan suara yang agak naik. Di sekolah ini tidak ada yang namanya hantu atau makhluk gaib. Yang ada hanya pikiran kalian yang terlalu aktif karena takut. Rini yang duduk di sampingku kemudian berdiri dan mengangkat tangannya. Apa ya? Tanya kepala sekolah kepada Rini. Pak, saya mohon Anda untuk berbicara dengan jujur kepada kami. Saya sudah mencari tahu tentang sejarah sekolah ini, dan saya menemukan bahwa 5 tahun lalu ada kejadian kesurupan massal yang melibatkan 50 siswa. Itu pasti ada hubungannya dengan apa yang kami alami sekarang, kata Rini dengan tenang dan tegas. Suasana di aula langsung berubah menjadi ribut. Semua siswa mulai berbisik-bisik dan saling memandang dengan khawatir. Kepala sekolah terlihat terkejut dan kesal dengan pertanyaan Rini. Rini, kejadian 5 tahun lalu adalah insiden yang sudah berlalu. Itu bukan berarti akan terulang kembali. Sekolah ini sudah direnovasi total dan semua hal negatif sudah dibersihkan, jawab kepala sekolah dengan suara yang sedikit defensif. Tapi Pak, kejadian itu pasti ada alasannya. Ada sesuatu yang menyebabkan kejadian itu terjadi, dan saya yakin hal itu masih ada di sekolah ini, lanjut Rini. Tidak ada, Rini. Kamu hanya membuat panik siswa-siswa yang lain. Aku tidak ingin ada lagi pembicaraan tentang hal-hal seperti itu. Sekarang rapat ditutup. Potong kepala sekolah dengan tegas, rapat berakhir dengan cara yang tidak memuaskan. Namun apa yang dikatakan Rini telah tertanam di benak semua siswa di aula itu. Sekarang semua orang tahu tentang Ibu Siti dan kejadian kesurupan massal 5 tahun lalu. Mulai dari saat itu, banyak siswa yang mulai merasa lebih takut dan cemas. Beberapa siswa bahkan mulai membawa dukun atau pemimpin agama ke sekolah untuk melakukan ritual pembersihan spiritual. Namun di saat yang bersamaan, ada kejadian aneh lainnya yang terjadi. Beberapa siswa mulai melaporkan bahwa mereka melihat sosok Ibu Siti yang mengajari mereka pelajaran di kelas. Siswa-siswa itu mengatakan bahwa Ibu Siti terlihat sangat sedih dan selalu menangis ketika mengajar. Salah satu siswa bernama Fajar dari kelas 10 IPA 2 menceritakan pengalamannya kepada kami. Kemarin saat pelajaran matematika, guru kami tiba-tiba menghilang dan diganti oleh sosok seorang wanita berambut panjang berbaju putih. Dia mengajar kami tentang integral, tetapi suaranya sangat lirih dan sedih. Dia terus menangis sambil menulis di papan tulis, cerita Fajar dengan suara yang bergetar.
Kamu tidak bermain-main? Tanyaku dengan tidak percaya. Aku tidak bermain-main. Aku serius. Semua siswa di kelas aku melihat hal yang sama. Ketika bel istirahat berbunyi, sosok wanita itu menghilang dan guru matematika kami kembali muncul seolah-olah tidak ada apa-apa. Jawab Fajar, pengalaman Fajar ternyata bukan yang pertama. Ada banyak siswa lain yang melaporkan pengalaman serupa. Ada siswa yang melihat Ibu Siti di perpustakaan, di kantin, di halaman, dan di berbagai tempat lainnya di sekolah. Selalu sama, Ibu Siti terlihat sedih dan menangis. Kami mulai memahami bahwa Ibu Siti tidak datang untuk menyerang atau mengganggu. Dia hanya mencoba berkomunikasi dengan kami dan mencari perhatian. Dia masih terikat pada sekolah ini karena ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Rini kemudian mengajukan ide untuk mencoba berkomunikasi dengan Ibu Siti secara langsung. Apa maksudmu? Mencoba berbicara dengan hantu? Tanya Budi dengan skeptis. Bukan hantu dalam arti jahat. Dia adalah roh seseorang yang masih terikat di tempat ini. Dia mungkin ingin kami membantu menyelesaikan apa yang belum selesai dalam hidupnya, jelas Rini. Itu gila. Aku tidak akan melakukan itu, kata Budi dengan tegas. Namun Rini, aku, dan beberapa siswa lain memutuskan untuk mencoba. Kami menyiapkan ritual sederhana dengan membaca doa dan mencoba untuk memanggil Ibu Siti dengan cara yang baik dan hormat. Pada malam Minggu tanggal 31 Agustus pukul 20 malam, kami berkumpul di ruang kelas 10 IPA 2 yang akan menjadi kelas kami sepanjang tahun ajaran ini. Kami menyalakan lilin dan membentuk lingkaran di tengah ruangan kelas. Ibu Siti, jika Anda mendengar kami, mohon datang, panggil Rini dengan suara yang lembut. Selama beberapa menit, tidak ada yang terjadi. Kami semua menunggu dengan hati yang berdebar. Kemudian, suhu di ruangan itu mulai menurun dengan cepat. Kami bisa melihat nafas kami menjadi terlihat seperti kabut di udara. Dia di sini, gumam salah satu siswa yang duduk di sebelahku, bernama Eka. Tiba-tiba, semua lilin menyala dengan api yang sangat besar seolah-olah ada angin kuat yang meniupnya. Kami semua berteriak dan berlari keluar dari ruangan itu. Ketika kami keluar dan menutup pintu, kami mendengar suara tangisan yang sangat kuat dari dalam ruangan. Kembalilah. Jangan tinggalkan aku. Terdengar suara wanita yang sangat sedih dari dalam kelas. Kami tidak berani untuk kembali masuk. Kami langsung pulang dengan sangat ketakutan. Pengalaman itu membuat kami menyadari bahwa Ibu Siti tidak hanya sekedar ingin berkomunikasi. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih kompleks dari yang kami bayangkan. Setelah peristiwa ritual itu, Rini memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ibu Siti dan alasan mengapa dia masih terikat di sekolah. Dia pergi ke perpustakaan sekolah dan mulai mencari arsip dan dokumen lama tentang sekolah. Setelah beberapa hari penelitian, Rini akhirnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Di arsip perpustakaan sekolah, ada file lama tentang Ibu Siti Nurcahya. Di dalamnya, ada foto Ibu Siti, riwayat pendidikan, dan catatan-catatan penting tentangnya. Rini memanggil aku, Budi, dan beberapa siswa lain untuk melihat penemuan yang dia buat. Lihat ini, kata Rini sambil membuka file tersebut. Ibu Siti adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di sekolah ini selama 12 tahun. Dia adalah guru yang sangat dicintai oleh siswa-siswa karena dia selalu memberikan nilai yang adil dan mengajar dengan cara yang sangat menyenangkan dan interaktif. Kami semua membaca file itu dengan penuh perhatian. Ada foto Ibu Siti yang menunjukkan seorang wanita cantik berusia 43 tahun dengan senyum yang sangat lembut. Di mata Ibu Siti terlihat ada kehangatan dan ketulusan. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini, lanjut Rini sambil menunjukkan bagian catatan yang tertulis dalam file itu. Ada catatan dari kepala sekolah saat itu yang mengatakan bahwa Ibu Siti sedang mengalami masalah pribadi yang sangat serius. Catatan itu menjelaskan bahwa anak Ibu Siti, seorang putra bernama Rizky yang berusia 22 tahun, meninggal dalam kecelakaan mobil yang sangat tragis. Rizky jatuh dari jurang saat mengemudi mobil di malam hari. Kematian Rizky membuat Ibu Siti sangat depresi dan trauma. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya yang sangat dia cintai harus pergi meninggalkannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tanyaku. Menurut catatan ini, Ibu Siti mencoba untuk kembali mengajar, tetapi dia tidak bisa fokus. Dia sering mengalami panik atak di tengah kelas dan bahkan pernah pingsan di depan siswa-siswa. Pihak sekolah memberikan kesempatan kepada Ibu Siti untuk mengambil cuti, tetapi dia menolak. Dia bilang bahwa mengajar adalah hal yang membuat hidupnya masih bermakna. Lanjut Rini. Tapi kemudian apa? Tanya Budi dengan antusias. Kemudian, pada tanggal 20 November 5 tahun lalu, Ibu Siti tidak masuk bekerja. Pihak sekolah mencoba menghubunginya tetapi tidak ada jawaban.
Keesokan paginya, petugas kebersihan menemukan jasad Ibu Siti tergantung di kamar mandi sekolah. Jelas Rini dengan suara yang berat. Kami semua terdiam setelah mendengar penjelasan itu. Adalah sangat sedih untuk membayangkan seseorang yang kita kenal melakukan hal itu. Jadi, Ibu Siti bunuh diri karena tidak bisa menerima kematian anaknya, gumam Eka. Ya, tapi ada hal yang lebih aneh lagi, kata Rini sambil membuka selembar kertas lain dari file itu. Di kertas tersebut, ada laporan dari psikolog sekolah yang menunjukkan bahwa pada saat itu, 53 siswa mengalami kesurupan massal. Mereka semua mengatakan bahwa mereka melihat sosok Ibu Siti yang berbisik-bisik meminta kepada mereka untuk mengikutinya pergi. Beberapa siswa mengalami trauma yang sangat berat setelah kejadian itu dan harus mendapatkan terapi psikologi selama berbulan-bulan. Ada beberapa siswa yang bahkan mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang Ibu Siti lakukan. Untungnya, usaha bunuh diri mereka berhasil dicegah dan mereka mendapatkan bantuan medis. Aku pikir yang terjadi adalah bahwa energi negatif dari keputusasaan Ibu Siti masih sangat kuat di sekolah ini. Dan sekarang, ketika sekolah dibuka kembali, energi itu terbangun kembali, analisis Rini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanyaku dengan khawatir. Aku tidak tahu. Tapi yang pasti kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Kita harus mencari cara untuk membantu Ibu Siti agar bisa tenang dan meninggalkan sekolah ini. Jawab Rini dengan determinasi. Kami memutuskan untuk mencari bantuan kepada seorang paranormal investigator atau praktisi spiritual yang bisa membantu kami menangani masalah ini. Melalui teman-teman, kami berhasil menemukan seorang praktisi spiritual bernama Pak Harto yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan membantu roh-roh yang masih terikat di dunia. Rini, Budi, aku, dan beberapa siswa lain kemudian bertemu dengan Pak Harto di rumahnya pada hari Selasa malam. Pak Harto adalah seorang pria berusia 60 tahun dengan wajah yang berwibawa dan mata yang terlihat sangat dalam. Jadi, ada seorang guru yang masih terikat di sekolah kalian? Tanya Pak Harto sambil menyeruput teh hangat. Ya, Pak. Nama dia adalah Ibu Siti Nur Cahya. Dia bunuh diri 5 tahun lalu karena trauma atas kematian anaknya, jelaskan Rini. Pak Harto mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia kemudian menutup mata dan tampak sedang memusatkan pikirannya. Setelah beberapa menit, dia membuka mata dan memandang kami dengan pandangan yang dalam. Saya bisa merasakan bahwa energi yang terikat di sekolah kalian adalah energi yang sangat sedih dan putus asa. Roh ini tidak ingin menyakiti kalian, tetapi dia ingin agar kalian merasakan apa yang dia rasakan. Dia ingin agar dunia tahu tentang penderitaannya, kata Pak Harto dengan tenang. Jadi apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanyaku. Pertama-tama, kita harus mengadakan sebuah ritual khusus untuk berkomunikasi langsung dengan roh ini. Kita akan meminta kepada roh ini untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa membuat dia tenang, jelas Pak Harto. Tapi bagaimana kalau dia marah atau menyerang kami? Tanya Budi dengan khawatir. Jangan khawatir. Roh ini tidak akan menyerang. Roh ini hanya mencari perhatian dan pemahaman. Ketika dia merasa didengar dan dipahami, dia akan menjadi tenang, jawab Pak Harto dengan yakin. Pak Harto kemudian setuju untuk datang ke sekolah pada malam Jumat untuk mengadakan ritual komunikasi dengan Ibu Siti. Pada malam Jumat tanggal 3 September pukul 21 malam, Pak Harto datang ke sekolah bersama Rini, aku, Budi, dan 5 siswa lain. Kami memilih ruang perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk mengadakan ritual karena ruangan itu adalah tempat yang paling tenang dan memiliki energi yang paling positif. Pak Harto mulai menyiapkan ritual dengan cara menyebarkan garam di sekitar ruangan untuk membentuk lingkaran perlindungan. Dia juga menyalakan beberapa lilin berwarna putih dan menempatkan beberapa bunga melati di depan tempat dia akan duduk. Oke, anak-anak. Apa yang akan kita lakukan sekarang adalah ritual komunikasi yang disebut dengan pertemuan spiritual. Aku akan memasuki trance state untuk memungkinkan roh Ibu Siti berbicara melalui tubuhku. Ketika itu terjadi, dia akan menceritakan apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Jelaskan Pak Harto sambil duduk di tengah-tengah lingkaran. Kami semua duduk di sekitar Pak Harto sambil memegang tangan satu sama lain untuk membentuk koneksi energi yang kuat. Pak Harto kemudian mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Sunda yang kuno. Suaranya terlihat semakin lama semakin dalam dan nyaris tidak terdengar. Kami semua memegang nafas menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, tubuh Pak Harto mulai bergetar dengan kuat. Kepalanya tergerak-gerak ke berbagai arah dengan gerakan yang tidak normal. Kami semua merasa sangat takut tetapi Pak Harto sempat memberikan isyarat kepada kami untuk tetap tenang. Kemudian, suara Pak Harto berubah menjadi suara wanita yang lembut dan sedih. Ini adalah Ibu Siti yang berbicara melalui tubuh Pak Harto. Mengapa kalian memanggilku? Tanya Ibu Siti dengan suara yang penuh dengan sedih. Ibu, kami ingin membantu Anda.
Kami ingin memahami apa yang Anda rasakan, jawab Rini dengan suara yang lembut. Memahami? Bagaimana kalian bisa memahami apa yang aku rasakan? Tanya Ibu Siti dengan nada yang sedikit marah. Kalian tidak pernah mengalami kehilangan yang seperti yang aku alami. Kalian tidak pernah kehilangan seseorang yang paling kalian cintai di dunia ini. Anda benar, Ibu. Kami tidak pernah merasakan hal itu. Tetapi kami ingin belajar dari Anda dan memahami penderitaan Anda, kata Rini dengan hati-hati. Ada keheningan yang panjang sebelum Ibu Siti berbicara kembali. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar lebih lembut dan sedih. Rizky adalah anakku yang paling berharga. Dia adalah alasan aku hidup dan bekerja. Aku mengorbankan segala sesuatu untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan pendidikan terbaik dan hidup yang bahagia, cerita Ibu Siti dengan suara yang bergetar. Apa yang terjadi dengan Rizky, Ibu? Tanyaku. Rizky meninggal dalam kecelakaan mobil yang sangat bodoh dan tidak perlu. Dia sedang berkendara pulang dari pesta teman pada malam itu. Cuaca sangat gelap dan hujan deras. Dia tidak melihat tikungan yang tajam dan mobilnya jatuh dari jurang. Dia meninggal di tempat kejadian, cerita Ibu Siti dengan suara yang nyaris terputus. Kami semua bisa merasakan kesedihan yang sangat dalam dari Ibu Siti. Beberapa siswa mulai menangis mendengarkan cerita itu. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerima bahwa anakku yang masih muda dan penuh dengan mimpi harus mati dengan cara yang begitu tragis. Aku tidak bisa menerima bahwa hidup itu sangat tidak adil, lanjut Ibu Siti. Ibu, kesedihan Anda sangat kami mengerti. Tetapi Anda harus tahu bahwa apa yang Anda lakukan tidak akan mengembalikan Rizky, kata Rini dengan hati-hati. Aku tahu. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi aku tidak tahan lagi. Setiap hari aku bangun dengan harapan bahwa semuanya adalah mimpi buruk. Tetapi setiap kali aku bangun, realitas menghampiriku lagi dan aku harus menghadapi kenyataan bahwa Rizky sudah pergi selamanya, cerita Ibu Siti dengan sedih. Ibu, Anda masih bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Siswa-siswa Anda semua sangat menghormati dan mencintai Anda. Anda telah mengubah hidup banyak orang melalui pendidikan Anda, kata Budi dengan tiba-tiba. Ibu Siti terlihat terkejut dengan pernyataan Budi. Ada keheningan yang cukup lama sebelum dia berbicara kembali. Benar juga. Ada beberapa siswa yang pernah mengatakan bahwa pelajaran aku telah mengubah cara mereka melihat dunia dan membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Tapi semua itu tidak penting lagi ketika Rizky sudah pergi, jawab Ibu Siti. Justru itu sangat penting, Ibu. Karena Anda telah memberikan harapan dan mimpi kepada banyak siswa. Seperti yang Anda lakukan untuk Rizky, banyak siswa yang juga mendapatkan inspirasi dari Anda untuk mengejar mimpi mereka, kata Rini. Kami semua bisa merasakan bahwa kata-kata Rini menyentuh hati Ibu Siti. Suara Ibu Siti menjadi lebih lembut dan kurang defensif. Apa yang ingin Anda katakan kepada kami sebelum Anda pergi, Ibu? Tanyaku. Ibu Siti terdiam lama. Kami semua menunggu dengan hati yang mencemas. Kemudian Ibu Siti berbicara dengan suara yang sangat lembut. Aku ingin minta maaf. Aku minta maaf kepada semua siswa yang aku traumatisasi dengan kesurupan masa 5 tahun lalu. Aku minta maaf karena aku tidak bisa mengendalikan emosi dan energi negatifku. Aku tahu bahwa kalian semua juga adalah korban dari kesedihan dan keputusasaanku, cerita Ibu Siti dengan suara yang bergetar. Kami sudah memaafkan Anda, Ibu, kata Eka dengan pelan. Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah bersedia mendengarkan cerita aku dan mencoba memahami apa yang aku rasakan. Itu sudah cukup untuk membuat aku merasa sedikit lebih tenang, lanjut Ibu Siti. Ibu, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda? Tanyaku. Yang kalian bisa lakukan adalah terus belajar dengan baik dan mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Hidup adalah anugerah yang sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Cintailah orang-orang yang kalian sayangi dengan sepenuh hati dan jangan pernah menyesal tentang hal-hal kecil. Karena hidup itu sangat singkat dan kita tidak pernah tahu kapan semuanya akan berakhir, pesan Ibu Siti dengan serius. Kami semua mengangguk sambil menangis. Pesan dari Ibu Siti sangat menyentuh hati kami semua. Dan satu lagi. Tolong jangan biarkan aku dilupakan. Aku ingin agar orang-orang tahu bahwa aku pernah ada dan aku pernah memberikan dampak yang baik kepada orang-orang di sekitarku, kata Ibu Siti dengan suara yang semakin lembut. Kami tidak akan pernah melupakan Anda, Ibu. Kami akan selalu mengingat Anda dan semua pelajaran yang telah Anda ajarkan kepada kami, janji Rini. Kemudian, tubuh Pak Harto mulai bergetar lagi dan suaranya kembali ke suara aslinya.
Pak Harto membuka mata dan terlihat sangat lelah setelah melewati ritual itu. "Bagaimana?" tanya Pak Harto sambil menengok kami. "Ibu Siti telah berbicara dengan kami dan meninggalkan pesan-pesan yang sangat berarti," jawab Rini. Pak Harto mengangguk dengan puas. Dia kemudian menjelaskan bahwa roh Ibu Siti masih sangat terikat di sekolah karena ada rasa bersalah yang mendalam dan karena Ibu Siti merasa bahwa masih ada hal yang belum selesai dalam hidupnya. Roh itu tidak akan benar-benar pergi sampai kita bisa memastikan bahwa pesan-pesannya telah didengar dan dipahami oleh orang-orang yang masih hidup. Dan yang paling penting adalah memberikan penghormatan dan kenang-kenangan yang layak untuk memperingati jasad dan memori Ibu Siti, jelas Pak Harto. Setelah itu, kami semua membuat keputusan untuk membuat memorial khusus untuk menghormati Ibu Siti. Kami mengumpulkan dana dari siswa-siswa lain dan membeli sebuah plakat marmer yang akan dipasang di perpustakaan sekolah sebagai kenang-kenangan untuk Ibu Siti Nurcahya. Meskipun sudah ada pertemuan spiritual dengan Ibu Siti dan kami semua merasa bahwa ada perubahan positif, namun sesuatu yang sangat menakutkan masih akan terjadi. 2 minggu setelah ritual pertemuan dengan Ibu Siti, sekolah mulai mengalami dampak yang lebih serius lagi. Beberapa siswa mulai melaporkan bahwa mereka mengalami pengalaman yang sangat traumatis dan berbeda dari sebelumnya. Salah satu siswa bernama Gali dari kelas 10 IPA 1 mulai menunjukkan gejala-gejala yang sangat aneh. Dia mulai berbicara dengan suara Ibu Siti dan bahkan mulai menunjukkan perilaku yang sama dengan Ibu Siti ketika dia masih hidup. Dia mulai mengatakan bahwa dia adalah Ibu Siti dan bahwa dia ingin pergi bersama dengan Ibu Siti ke tempat di mana Rizky berada. Gali menjadi semakin dalam posesi dan semakin sulit untuk dikontrol. Dia hampir melukai dirinya sendiri berkali-kali, dan para guru harus mengawasi dia dengan sangat ketat. Orang tua Gali sangat khawatir dan membawa Gali ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Namun dokter tidak menemukan apa-apa yang salah secara medis. Dokter hanya mengatakan bahwa Gali mengalami gangguan psikis yang serius dan membutuhkan terapi yang intensif. Tetapi yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi pada malam Minggu tanggal 14 September. Pada malam itu, Gali melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan kembali ke sekolah. Dia masuk ke sekolah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Dia kemudian pergi ke kamar mandi yang sama tempat Ibu Siti meninggal. Keesokan paginya, ketika petugas kebersihan masuk ke kamar mandi itu, mereka menemukan Gali tergantung di kamar mandi itu dengan posisi yang sama seperti Ibu Siti dulu. Gali telah melakukan apa yang Ibu Siti lakukan. Penemuan jasad Gali menciptakan chaos yang sangat besar di sekolah dan di komunitas sekitar. Polisi datang untuk menyelidiki kejadian itu. Koran-koran mulai menulis tentang kejadian tragis itu dengan headline yang sangat sensasional. Semua siswa yang mendengar berita itu merasa sangat shock dan trauma. Banyak siswa yang menangis dan tidak bisa fokus pada pembelajaran. Orang tua siswa mulai datang ke sekolah untuk mengambil anak-anak mereka pulang dan banyak yang memutuskan untuk tidak mengirim anak mereka ke sekolah lagi. Rini, Budi, aku, dan siswa-siswa lain yang terlibat dalam ritual dengan Pak Harto merasa sangat bersalah. Kami semua merasa bahwa ritual itu justru membuat sesuatu yang buruk terjadi. "Ini adalah kesalahan kami," kata Rini dengan suara yang bergetar sambil kami duduk di taman sekolah yang sepi. "Kita seharusnya tidak pernah melakukan ritual itu. Kita seharusnya hanya membiarkan semuanya terjadi dengan alami." "Tidak. Bukan kesalahan kita," kata Budi sambil menggerakkan kepalanya dengan putus asa. "Galih membuat pilihannya sendiri. Roh Ibu Siti tidak memaksanya untuk melakukan itu. Tapi roh Ibu Siti pasti telah mempengaruhi pikiran Galih dan membuat dia putus asa sama seperti Ibu Siti," tandaskan Eka. "Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Galih sudah pergi. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa hal seperti itu tidak terjadi lagi," kata aku dengan pelan, namun yang paling menakutkan belum terjadi. Karena setelah kematian Galih, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dengan intensitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Banyak siswa mulai melaporkan bahwa mereka melihat Galih dan Ibu Siti berjalan bersama di koridor sekolah. Mereka berdua terlihat sama-sama sedih dan memeluk satu sama lain. Dan setiap kali siswa-siswa melihat Galih dan Ibu Siti itu, mereka akan merasakan desakan yang sangat kuat untuk mengikuti mereka. Salah satu siswa bernama Dinda dari kelas 10 IPS 1 hampir melakukan apa yang Ibu Siti dan Galih lakukan, tetapi berhasil dicegah oleh teman-temannya pada saat terakhir. Dinda mengalami kesurupan yang sangat berat dan harus dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Kepala sekolah kemudian membuat keputusan yang sangat sulit untuk menutup sekolah lagi, hingga situasi menjadi lebih stabil dan aman. Kami dengan sangat menyesal mengumumkan bahwa SMA Negeri 7 Mandiri akan ditutup sementara waktu, mulai hari Selasa tanggal 16 September. Penutupan ini adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan mental dari semua siswa kami, kata kepala sekolah dalam rapat umum yang diadakan pada hari Senin pukul 10 pagi. Semua siswa merasa sangat sedih dan kecewa dengan keputusan itu. Tetapi mereka semua juga merasa lega karena mereka tidak perlu lagi menghadapi situasi yang menakutkan di sekolah. Meskipun sekolah sudah ditutup, tetapi kejadian aneh masih terus terjadi.
Rini mulai mengalami mimpi buruk setiap malam yang membuat dia hampir tidak bisa tidur dengan baik. Dalam mimpi-mimpi itu, Rini melihat Galih dan Ibu Siti yang memanggil-manggil dia untuk bergabung dengan mereka. Budi juga mulai mengalami perubahan kepribadian yang aneh. Dia yang sebelumnya sangat rasional dan tidak percaya pada hal-hal gaib mulai menjadi sangat sensitif secara emosional dan mudah terserang rasa takut. Aku dan siswa-siswa lain juga mengalami efek yang serupa, meskipun tidak seintens seperti yang dialami Rini dan Budi. Pada suatu hari, Rini tiba-tiba tidak masuk sekolah, sebelum sekolah ditutup sepenuhnya. Aku menelepon rumahnya untuk menanyakan kabar. Ibunya mengatakan bahwa Rini sedang sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ketika aku pergi ke rumah Rini untuk menengoknya, aku menemukan dia di kamar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rini terlihat sangat pucat dan sangat kurus seolah-olah dia tidak pernah makan selama beberapa hari. Dia terus berbicara dengan suara yang lirih tentang Galih dan Ibu Siti yang terus memanggil-manggil dia. Mereka ingin aku pergi bersama mereka. Mereka bilang bahwa mereka sedang menunggu aku, bisik Rini dengan mata yang tidak fokus. Rini, itu hanya mimpi. Itu tidak nyata, kataku sambil memegang tangannya. Tidak, Dina. Itu tidak hanya mimpi. Mereka benar-benar ada di sini. Mereka ada di kamar ini dengan kita, jawab Rini sambil memandang ke arah kosong di sudut kamar. Orang tua Rini sangat khawatir dan membawa Rini ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan bahwa Rini mengalami gangguan psikis yang serius dan bahwa dia sedang mengalami halusinasi. Rini harus menjalani rawat inap di rumah sakit jiwa untuk perawatan intensif. Bersamaan dengan itu, kabar yang sangat buruk datang. Budi telah melakukan bunuh diri dengan cara menenggur gantung diri di rumahnya. Dia ditemukan oleh ibunya pada pagi hari Jumat tanggal 20 Agustus. Di kamar Budi ditemukan sebuah surat yang sangat singkat yang hanya berisi kalimat, "Aku tidak tahan lagi mendengar suara-suara itu." Berita tentang kematian Budi membuat semua siswa yang terlibat dalam ritual dengan Pak Harto merasa sangat syok dan bersalah. Kami semua merasa bahwa kami bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pada saat yang bersamaan, keadaan Eka mulai memburuk. Dia mulai berbicara tentang ingin bergabung dengan Ibu Siti, Galih, dan Budi. Orang tua Eka sangat khawatir dan mengunci dia di dalam kamar dengan sangat ketat. Namun pada suatu malam, Eka menemukan cara untuk keluar dari kamar melalui jendela. Dia berlari ke sekolah dan masuk melalui jendela yang terbuka di ruang perpustakaan. Ketika petugas keamanan menemukan Eka, dia sudah dalam posisi yang sangat berbahaya di atas lemari buku tertinggi dengan tali di lehernya. Untungnya, petugas keamanan berhasil menyelamatkan Eka sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Eka dirawat di rumah sakit dan mendapatkan pertolongan psikologis yang intensif. Kejadian-kejadian ini membuat situasi menjadi semakin chaos dan memicu rasa panik yang sangat besar di kalangan siswa dan orang tua siswa. Banyak orang yang mulai mengatakan bahwa sekolah itu benar-benar angker dan dikutuki dan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Pemerintah kota kemudian mengadakan rapat darurat dengan pihak sekolah, orang tua siswa, dan pihak kepolisian untuk membahas situasi yang sangat serius ini. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa SMA Negeri 7 Mandiri akan ditutup secara permanen dan bangunannya akan dibongkar. Pemerintah juga memutuskan untuk mengirim tim ahli spiritual untuk melakukan pembersihan spiritual di lokasi sekolah sebelum pembongkaran dimulai. Sebelum bangunan sekolah dibongkar, pemerintah mengundang Pak Harto dan beberapa praktisi spiritual lainnya untuk melakukan ritual pembersihan yang sangat besar. Ritual ini bertujuan untuk membebaskan roh-roh yang masih terikat di sekolah itu agar mereka bisa tenang dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang masih hidup. Ritual pembersihan spiritual itu dilaksanakan pada malam Jumat tanggal 4 Oktober dengan dihadiri oleh kurang lebih 50 orang yang terdiri dari praktisi spiritual, petugas pemerintah, dan beberapa siswa yang sudah pulih dari trauma mereka, termasuk Rini yang telah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit jiwa. Kami semua berkumpul di halaman sekolah pada pukul 19 malam. Para praktisi spiritual mulai menyiapkan ritual dengan menyebarkan garam dan membuat lingkaran perlindungan yang sangat besar. Pak Harto menjelaskan kepada kami semua bahwa ritual ini akan memerlukan energi yang sangat besar dan mungkin akan ada hal-hal yang tidak nyaman yang akan terjadi. Apa yang akan kita lakukan adalah upacara pelepasan roh. Kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan semua roh yang masih terikat di tempat ini dan meminta mereka untuk tenang dan pergi ke tempat yang semestinya. Jelas Pak Harto kepada kami. Ritual dimulai dengan para praktisi spiritual mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Sunda dan bahasa daerah lainnya. Mereka semua duduk dalam posisi meditasi dengan mata tertutup. Beberapa menit berlalu dengan tenang. Namun kemudian, angin mulai berhembus dengan sangat kuat seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu. Kami semua harus berpegangan tangan dengan erat untuk tidak tertiup oleh angin itu. Tiba-tiba, semua lampu di sekitar sekolah menyala dengan sangat terang seolah-olah sedang ada short circuit yang besar. Beberapa siswa berteriak karena ketakutan. Kemudian, suara yang sangat kuat dan menakutkan terdengar dari dalam bangunan sekolah. Itu adalah suara dari banyak orang yang menangis, berteriak,
dan meratap sekaligus. Suara itu sangat nyata dan sangat menakutkan. Mereka tidak ingin pergi. Mereka tidak ingin meninggalkan tempat ini, teriak Pak Harto dengan suara yang sangat keras. Para praktisi spiritual lainnya mulai meningkatkan volume suara mereka dalam membaca mantra. Energi di sekitar kami terasa semakin mengguncang dan semakin chaos. Kemudian, sosok-sosok transparan mulai muncul di sekitar kami. Sosok-sosok itu adalah roh-roh siswa dan guru yang meninggal di sekolah itu selama bertahun-tahun. Mereka semua terlihat sangat sedih dan sangat mencengkeram dengan energi putus asa yang sangat kuat. Di antara sosok-sosok itu, kami bisa melihat Ibu Siti, Galih, dan bahkan Budi yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Mereka semua berjalan dengan gerakan yang lambat dan sangat menyedihkan. "Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sendiri," teriak semua roh itu dengan suara yang sangat kuat dan menyakitkan. Rini yang berada di sampingku tiba-tiba menjadi sangat tegang dan mulai berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Dina, aku tidak ingin pergi. Aku ingin tinggal bersama mereka," bisik Rini dengan suara yang terdengar seperti suara Ibu Siti. "Rini, bangun. Itu bukan dirimu sendiri," kataku sambil mengguncang tubuh Rini dengan keras. Rini mulai konvulsing dengan sangat kuat. Tangannya mencengkeram lenganku dengan kekuatan yang luar biasa. Para praktisi spiritual segera berlari mendekat untuk membantu. Roh itu mencoba untuk memasuki tubuh gadis itu. "Kita harus mengeluarkannya dengan cepat," perintah Pak Harto dengan suara yang sangat tegas. Para praktisi spiritual mulai membaca mantra khusus untuk mengeluarkan roh dari tubuh Rini. Rini tetap konvulsing dengan gerakan yang sangat kuat dan menakutkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya tubuh Rini menjadi tenang. Dia jatuh pingsan di tanganku. Pada saat yang bersamaan, semua sosok roh itu mulai menghilang. Suara-suara yang menakutkan itu juga mulai mereda. Angin yang kuat juga mulai berkurang. Para praktisi spiritual terus membaca mantra sampai semua energi negatif itu benar-benar hilang dari lokasi sekolah. Setelah ritual selesai, Rini dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Dokter mengatakan bahwa Rini mengalami kondisi yang sangat serius dan harus menjalani rawat inap yang lebih lama lagi. Ketika aku mengunjungi Rini di rumah sakit, dia sudah sadar tetapi terlihat sangat lemah dan sangat trauma. "Apa yang terjadi?" tanya Rini dengan suara yang sangat lirih. "Roh itu mencoba untuk memasuki tubuhmu, tetapi berhasil dikeluarkan oleh para praktisi spiritual," jelaskan aku. "Aku bisa merasakan mereka semua. Aku bisa merasakan keputusasaan mereka dan kesedihan mereka yang sangat dalam. Ini adalah rasa yang paling menakutkan yang pernah aku alami," cerita Rini sambil menangis. "Rini, itu sudah berakhir sekarang. Mereka sudah pergi," kata aku sambil menggenggam tangan Rini. "Tidak, mereka belum benar-benar pergi. Aku masih bisa merasakan mereka di sekitarku. Mereka masih memanggil-manggil aku untuk bergabung dengan mereka," jawab Rini sambil memandang ke arah kosong dengan mata yang kosong. Bangunan sekolah SMA Negeri 7 Mandiri dibongkar pada awal November. Prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama karena bangunan itu sangat besar dan solid. Selama proses pembongkaran, banyak pekerja yang melaporkan mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara-suara yang menakutkan, melihat bayangan-bayangan misterius, dan mengalami cedera-cedera aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa pekerja bahkan mengalami kecelakaan yang sangat serius. Salah satu pekerja jatuh dari tangga scaffolding dan mengalami patah tulang di beberapa tempat. Pekerja lainnya tertimpa material bangunan dan mengalami luka yang sangat serius. Para pekerja mulai mengatakan bahwa lokasi itu dikutuki dan bahwa ada roh-roh jahat yang tidak ingin bangunan itu dibongkar. Mereka menuntut agar pekerjaan pembongkaran dihentikan, namun pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan pembongkaran dengan membawa tim ahli spiritual yang lain untuk melakukan pembersihan spiritual secara berkala. Setelah sebulan penuh pembongkaran, akhirnya bangunan sekolah itu benar-benar hilang dan tinggal meninggalkan tanah kosong. Pemerintah memutuskan untuk tidak membangun apapun di lokasi itu dan hanya membiarkannya menjadi tanah kosong tanpa penggunaan khusus. Namun hal yang paling tragis baru terjadi setelah pembongkaran bangunan sekolah selesai. Rini, setelah pulih dari rawat inap di rumah sakit jiwa, masih terus mengalami trauma psikis yang sangat berat. Dia terus mengatakan bahwa dia masih bisa merasakan kehadiran roh-roh itu di sekitarnya. Bahkan ketika dia sudah jauh dari lokasi sekolah, pada suatu malam menjelang akhir November, Rini meninggal dalam keadaan yang sangat misterius. Orang tuanya menemukan Rini tergantung di lemari kamar dengan tali di lehernya. Di samping Rini ditemukan sebuah surat yang berisi tulisan tangan Rini yang mengatakan, "Aku tidak tahan lagi. Aku bisa merasakan mereka semua. Aku harus pergi bersama dengan mereka. Aku minta maaf kepada semua orang yang aku cintai." Kematian Rini menciptakan duka yang sangat mendalam bagi semua orang yang mengenalnya.
terutama bagi teman-temannya di sekolah. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi kepada Rini dan kepada semua orang lainnya yang menjadi korban dari insiden di SMA Negeri 7 Mandiri. Kami semua mencoba untuk berkomunikasi dengan roh Ibu Siti dengan niat yang baik, tetapi justru hal itu membuat semuanya menjadi lebih buruk. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani untuk mencoba ritual spiritual atau berkomunikasi dengan roh. Kami semua hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kita pahami dengan logika sederhana. Kepala sekolah Bapak Herawan juga tidak bisa bertahan dengan rasa bersalah dan trauma atas apa yang telah terjadi. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala sekolah dan tidak lagi bekerja di bidang pendidikan lagi. Tahun ajaran baru mulai dengan siswa-siswa yang dimulai di sekolah lain yang berbeda. Sekolah SMA Negeri 7 Mandiri tidak pernah dibuka kembali. Aku adalah pencerita kisah ini. Nama sebenarku adalah Dina Sungkara. Aku menulis cerita ini 5 tahun setelah semua kejadian itu terjadi. Setelah lulus dari SMA di sekolah lain, aku melanjutkan kuliah di universitas dengan jurusan psikologi. Aku memilih jurusan ini karena aku ingin memahami lebih dalam tentang trauma psikis dan cara-cara untuk membantu orang yang mengalami gangguan mental seperti yang dialami oleh teman-temanku dulu. Hingga sekarang, lokasi bekas SMA Negeri 7 Mandiri masih tetap menjadi tanah kosong. Pemerintah tidak pernah membangun apapun di lokasi itu karena banyak orang yang masih takut akan tempat itu. Banyak kisah dan legenda yang berkembang tentang lokasi itu. Ada yang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, orang-orang bisa melihat cahaya-cahaya aneh di lokasi itu, atau mendengar suara-suara tangisan yang sangat menyedihkan. Beberapa siswa lain yang selamat dari kejadian itu juga masih mengalami trauma jangka panjang. Ada yang tidak bisa tidur dengan nyenyak, ada yang fobia terhadap sekolah, dan ada yang masih perlu menjalani terapi psikologi secara berkala. Ibu Siti Nurcahya, Galih, Budi, dan Rini adalah nama-nama yang tidak akan pernah aku lupakan. Mereka semua adalah korban dari keputusasaan dan rasa putus asa yang sangat mendalam. Aku menulis cerita ini untuk memberikan penghormatan kepada mereka dan juga sebagai peringatan bagi kita semua bahwa kehidupan itu sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Jangan pernah menyerah pada keputusasaan, karena selalu ada harapan dan cara-cara lain untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Dan untuk setiap orang yang membaca cerita ini dan merasa sedang mengalami masalah yang sama seperti yang dialami Ibu Siti dan Galih, tolong jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Ada banyak orang yang siap untuk membantu dan mendengarkan cerita Anda. Hubungilah hotline crisis center atau temuilah seorang psikolog atau konselor yang bisa membantu Anda melewati masa-masa sulit itu. Kehidupan adalah anugerah yang paling berharga, dan setiap orang berhak untuk hidup dengan bahagia dan bermakna. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.